Gadis itu tidak tahu bahwa dia adalah putri dari seorang taipan. Dia bekerja sebagai magang di perusahaan orang tuanya. Selama 2 tahun berturut-turut, mantan karyawan di perusahaan itu berlomba untuk menekannya. Setiap hari, dia memintanya untuk membuat teh. Bahkan memintanya untuk mengambil barang-barang di tempat sampah. Meski begitu, hidupnya masih sangat optimis dan mencintai kehidupan. Itulah sebabnya dia menerima untuk melakukan hal-hal ini. 2 hari kemudian, dia akan dipromosikan menjadi staf tetap. Seorang gadis bernama Zian, lahir dalam keluarga kaya. Tapi 20 tahun yang lalu, karena kelalaian ibunya, dia kehilangannya. Hari itu, dia mengajak putrinya berbelanja. Ketika dia keluar dari mobil, dia melihat putrinya tidur nyenyak di kursi belakang. Karena dia ingin memberinya lebih banyak waktu. Jadi, dia menurunkan jendela belakang, lalu meninggalkannya di mobil sendirian. Tak lama kemudian, seorang wanita lewat. Mengetahui bahwa jepit rambut di kepala gadis itu bernilai 600 juta. Dia menjadi serakah. Dia melihat sekeliling, dan tidak melihat siapapun. Kemudian meraih pintu dan membukanya. Buka pintunya, bertekad untuk mengambil jepit rambut dari kepala gadis itu. Siapa sangka, dia tidak bisa melepas jepit rambut. Pada saat ini, gadis itu tiba-tiba terbangun. Ketika dia putus asa, dia dengan tegas mengambil gadis kecil itu dan melarikan diri. Setelah mendapatkan jepit rambut, dan bersiap-siap untuk membawanya kembali ke mobil. Kemudian, dia menemukan ibunya sedang mengemudi ke arahnya. Dia panik, berpikir dia akan mati. Cepat kembali. Tapi mobil itu melewati mereka, dan tidak ada niat untuk berhenti. Baru kemudian wanita itu menarik napas dalam-dalam. Namun hingga saat ini, sang ibu belum mengetahui bahwa putrinya hilang. Ketika dia menoleh untuk melihat ke belakang, dia menyadari bahwa putrinya tidak terlihat. Dia berbalik dengan panik. Temukan seorang gadis. Tetapi pada saat inilah, sebuah truk melaju kencang, menyebabkan mobil terseret sejauh 10 meter dengan inersia. Sang ibu juga mengalami koma. Ketika dia bangun, sebulan telah berlalu. Kemudian, dia mengandalkan kekuatan taipannya, menawarkan hadiah 6 miliar kepada siapapun yang menemukan putri mereka. Berita itu disiarkan langsung terus-menerus setiap jam. Tapi, tetap tidak bisa menemukan keberadaan putrinya. 25 tahun kemudian, yang tidak dapat dipercaya oleh sang ibu adalah, putrinya bekerja di perusahaan keluarga. Apalagi dia sering dibully. Selama jam kerja, direktur menganiaya dia. Ajak putrinya ke les privat. Setelah menjemput putri direktur, dia akhirnya punya waktu untuk berkumpul dengan teman-teman sekelasnya sebentar. Tiba-tiba duduk di meja. Direktur menelepon lagi, minta dia pergi ke rumah sakit untuk menjemput ayah mertuanya. Untuk menjadi karyawan tetap, dia hanya harus menanggungnya secara diam-diam. Dia bergegas ke rumah direktur. Di telepon, direktur terus mendesak, tekan pedal gas untuk mempercepat. Membubung di jalan. Sayangnya, dia menabrak bagian belakang mobil pria. Karena ini mobil direktur, dia tidak berani menghubungi perusahaan asuransi. Jadi dia hanya menawarkan diri untuk membayar sendiri. Tapi pria itu menagih 30 juta. Dia langsung tercengang. Bagaimana mungkin seorang trainee sepertimu memiliki uang sebanyak itu? Pria itu menganggapnya menyedihkan, dan setuju untuk mengizinkannya memberikan kompensasi sebanyak yang dia bisa. Keduanya berjanji akan bertemu besok, untuk menyelesaikan masalah ganti rugi. Tetapi dia tidak tahu, bahwa pria di depannya adalah putra presiden perusahaan tempat dia magang. Pria itu adalah pewaris perusahaan ATS. Setelah tiba, istri direktur menghina dia untuk sementara waktu, dan kemudian memerintahkan dia untuk membawa mobil. Setelah mobil pergi, dia melihat ke langit. Jack, kenapa kau memperlakukanku seperti itu? Di sisi ini, keluarga Chaebol menerima bingkisan. Saat wanita itu membukanya, di dalamnya ada 2 sikat gigi dan sepucuk surat. Isi surat itu memintanya untuk menjalani tes DNA. Salah satu kuas itu milik putrinya yang telah hilang selama 25 tahun. Saya pikir, ini adalah trik dari scammers. Dia dengan marah melemparkan kotak itu ke lantai. Pada saat ini, nomor aneh mengiriminya gambar. Dia membukanya untuk melihat.
bahwa ini adalah jepit rambut gadis itu tahun itu, disertai dengan foto dua gadis. Wanita itu melihat gambar itu dengan perasaan. Dia melihat orang yang ada di dalam gambar, dan buru-buru mencari jepit rambut untuk dibandingkan dengan gambar itu. Akhirnya diputuskan, bahwa ini adalah jepit rambut yang dikenakan putrinya pada hari dia menghilang. Lihatlah gadis yang saya cari selama 25 tahun terakhir. Dia sangat bersemangat, sehingga dia pingsan. Sisi ini, bahkan dia berusaha sangat keras. Namun pada akhirnya, hanya berpelukan dengan kekecewaan. Hanya satu orang yang dipilih sebagai pegawai tetap Departemen Pemasaran. Tak satu pun dari 6 peserta pelatihan yang dipilih. Upaya yang mereka lakukan akhirnya dirampok oleh seseorang yang memiliki hubungan. Dan dia adalah teman sekelas SMA. Bernama Seul. Bahkan kemarin mereka bertemu di acara gathering. Dia bertanya kepada pihak lain. Mengapa dia tidak memberitahu saya pada pertemuan kemarin? Haru dengan acuh tak acuh mengatakan, bahwa dia ingin melihat postur bungkuknya. Mengapa dia begitu terkendali? Aku akan membunuhnya. Kemudian bunuh diri. Kedua wanita itu bergegas untuk saling merobek. Cepat menarik perhatian orang-orang di sekitar. Adegan ini terlihat, tetapi dia tidak mengenali gadis itu. Orang yang sama yang menabrakkan mobilku tadi malam. Tiba-tiba membenturkan kepalanya. Menyaksikan adegan ini, dia melebarkan matanya karena terkejut. Begitu saja, keduanya dengan cepat dibawa ke stasiun. Dia bersikeras mengajukan gugatan. Zian di sebelahnya dengan tenang menjawab, "Saya akan membalas dendam," lalu mencela dia, yang merupakan tipe orang yang memanfaatkan hubungan untuk mencuri pekerjaan teman sekelasnya. Melihat pihak lain akan mencelanya, dia langsung ketakutan dan menundukkan kepalanya. Ayah akhirnya muncul untuk memecahkan kasus ini. Setelah keluar, Ayah Hazu tidak lupa meninggalkan kalimat yang merupakan kenyataan. Pernyataan ini membuatnya mengerti. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, itu tidak sebagus seseorang dengan hubungan. Meski tidak dituntut, tapi tetap saja, dia dipecat dari perusahaan. Setelah dia pulang, karena saya tidak ingin keluarga saya khawatir, dia memakai masker untuk menutupi luka. Pada saat yang sama, beritahu keluarganya, bahwa dia tidak diterima bekerja. Ketika adik mendengarnya, dia tidak percaya itu sesederhana itu. Dia pergi ke kamar kakaknya. Tapi ketika dia tidak memperhatikan, adik melepas topengnya, meski harus menderita, tapi dia tetap tidak bisa mengatakannya. Keesokan harinya, orang yang menuntut 5 juta kompensasi itu mengirim pesan suara. Tanpa diduga, adiknya mendengar, "Apakah Anda benar-benar berpikir, jika Anda bisa bersembunyi di sudut di Korea? Jika Anda pikir Anda bisa melarikan diri, Anda salah. Jika Anda tidak membawa 5 juta besok malam, maka Anda akan berada dalam masalah besar." Setelah mendengar ini, adik pikir ini adalah preman yang memukuli kakaknya. Jadi, dia memutuskan untuk tidak memberitahunya. Dia harus bersiap menghadapi penjahat ini sendirian untuk saat ini. Kemudian, suruh pihak lain ke tempat pertemuan. Setelah sampai di meeting point, tidak ada tanda-tanda gadis itu. Jadi saya pikir, saya sedang bermain game, saat dia mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Kemudian, adik keluar dan memotretnya. Ambil teleponnya, tanyakan padanya, mengapa dia berbalik. Dia akan mengatakan, dia akan menuduhnya mengancam orang lain. Karena kakaknya tidak punya mobil, dia tidak bisa menabrak mobilnya. Segera setelah dia mendengarnya, dia tahu bahwa keduanya adalah saudara perempuan. Setelah beberapa kali penjelasan, adik baru tahu bahwa kakaknya yang menyebabkan kecelakaan itu. Dia terus meminta maaf untuk kakaknya. Pihak ini telah menerima hasil tes DNA salah satu dari 2 gadis di foto. Tentu saja putrinya yang telah hilang selama 25 tahun. Dan ibu ini adalah ibu kandungnya. Saat panggilan datang, pihak lain yang mengirim paket itu yang menelepon. Pada saat yang sama, dia meminta 1 miliar untuk menyerahkan informasi tentang putrinya. Tapi pasangan ini adalah orang yang membawa putrinya tahun itu. Wanita itu tidak sabar. Dia mengatakan bahwa selama dia bisa menemukan putrinya, dia akan memberi penghargaan 2 miliar kepadanya. Dia sangat senang mendengarnya. Mereka mengatur waktu untuk bertemu 1 jam kemudian. Tetapi wanita itu tidak menyangka
bahwa Lady No telah memimpin para penjaga ke pintu. Mereka dengan cepat ditundukkan. Dari mulut mereka, Nona No mendapatkan alamat putrinya. Tidak lama kemudian, dia sampai di rumah Xian. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia langsung bertanya kepada ibunya, yang mana dua anak perempuannya. Sang ibu bingung, mengatakan bahwa keduanya adalah anak-anaknya. Mereka adalah si kembar. Mereka berdebat beberapa saat. Wanita itu melakukan tes DNA, yang mengatakan salah satunya adalah putrinya yang hilang. Ceritanya telah sampai ke negara ini. Ibu tidak bisa menyembunyikannya lagi. Kamu hanya harus mengakui bahwa anak itu diambil olehmu. Apa artinya? Ini adalah ibu yang paling tidak berperasaan yang pernah saya temui. Dia pergi berbelanja hanya untuk memilih barang-barang untuk dirinya sendiri. Sama sekali tidak menyadari salah satu dari dua anak yang berlari ke jalan. Ketika ibu yang mendengar kecelakaan itu, dia berbalik. Anak perempuan itu pergi selamanya. Ketika dia kehilangan putrinya, dia sangat menyalahkan diri sendiri. Dalam perjalanan pulang dari pemakaman putrinya, dia menemukan seorang gadis kecil sedang duduk dan menangis. Lihat anaknya seumuran dengan gadis itu. Dia segera memutuskan untuk membawanya kembali ke rumah, untuk diasuh. Tanpa diketahui, anak ini adalah putri dari keluarga kaya. 25 tahun kemudian, Ibu Taipan, melalui sumber informasi, dia telah mencapai pintu. Setelah pertempuran sengit, pada akhirnya, dia hanya harus mengaku sebagai budak wanita setelah mengetahui bahwa Xian adalah putrinya. Segera meminta nyonya yang untuk segera mengatakan yang sebenarnya. Dalam beberapa hari, mereka akan membawanya kembali. Berdasarkan alamat yang diberikan oleh Miss Yang, Nona No pergi ke toko ayam goreng tempat dia bekerja. Melihat putrinya bekerja keras dan dimarahi oleh bosnya, membuat seorang ibu seperti dia merasa sakit hati. Sehingga dia menemukan pemilik toko ayam goreng. Kemudian memberinya banyak uang, memintanya untuk memecatnya dan memberinya uang ini. Bos baru saja kembali, segera memberi tahunya bahwa keponakannya membutuhkan pekerjaan. Jadi dia harus membiarkannya berhenti. Dia juga memberinya gaji seminggu. Dapatkan jumlah yang sebenarnya, kemudian berikan sisanya kepada bos. Bos yang serakah itu segera mengambil uang itu dan memasukkannya ke dalam sakunya. Dia mendapatkan gaji, pergi ke toko serba ada. Dia membeli sebungkus bola nasi dan sebotol air termurah. Pada saat ini, seorang teman juga menelepon. Selama percakapan, mereka berbicara tentang uang. Xian tiba-tiba teringat kecelakaan mobil hari itu. Dia belum membayar kompensasi 50 juta. Dia panik dan berkata, bahwa saya sibuk, dan segera menutup telepon. Kemudian, dia menelepon. Ujung telepon yang lain memintanya untuk segera membayar perbaikan mobil. Xian meminta maaf. Dia mengatakan, saya baru saja kehilangan pekerjaan saya. Jadi saya tidak punya uang sebanyak itu. Kyong tiba-tiba bertanya padanya, apakah dia tahu bahasa Jepang atau Inggris? Setelah mendapatkan jawaban yang pasti, dia segera memintanya untuk berpakaian dengan benar dan cepat datang ke sini. Pada saat yang sama, dia berjanji untuk membayarnya dengan gaji tertinggi. Ternyata, penerjemah ada di pesta masyarakat kaya internasional yang dia selenggarakan. Karena ada kecelakaan mendadak, dia dengan cepat pulang, dan cepat ganti baju. Pada saat ini, ibunya ingin berbicara tentang latar belakangnya. Tapi sekarang, yang bisa dia pikirkan hanyalah gaji itu. Dia benar-benar mengabaikan kata-kata ibunya. Setelah berganti pakaian, dia segera meninggalkan rumah. Tidak lama sebelum dia berada di pesta. Sore hari, saat kegiatan dimulai, dia berdiri di atas panggung, menerjemahkan bahasa Inggris dan Jepang dengan lancar di bawah bimbingannya. Pertunjukan berjalan lancar. Dia memandangnya dengan senyum puas. Bahkan para tamu di bawah juga mengangguk memuji. Misi berjalan sangat lancar. Pada saat ini, Jo Ki-un tiba-tiba menerima panggilan telepon. Saudara perempuan Seul mengumumkan bahwa dia telah menemukan saudara perempuannya yang 25 tahun lalu hilang. Tetapi orang tuanya juga bertengkar karena hal ini, menyuruhnya untuk bergegas pulang. Jo Ki-un mengucapkan beberapa patah kata kepada teman-temannya, lalu pergi. Kegiatan berakhir. Xian sendirian di tempat kejadian, menunggu Do Kyung. Dia masih belum makan sampai makan malam.
Sampai semua orang pergi, dia masih tidak melihat sosok Kyong. Dia tidak mengangkat telepon. Dia menjadi tidak sabar. Sebelum datang ke sini, untuk mengejar mobil tepat waktu, dia telah menghabiskan semua uang di sakunya. Jadi dia hanya harus berjalan pulang. Hal-hal sial terus datang. Tiba-tiba turun hujan lebat. Dia dengan basah kuyup berlari ke stasiun. Saat ini, seorang pria mengenakan jas hujan datang dan berbicara dengannya. Dia sangat takut, karena pria ini tidak terlihat seperti orang baik. Tidak perlu, suami saya datang untuk menjemput saya. Pria itu mendengarnya dan masuk ke mobil lalu pergi. Setelah melihatnya pergi, dia tetap saja panik. Dia dengan cepat mengirim pesan ke temannya untuk meminjam uang dan kemudian memanggil taksi. Saat ini, tidak ada bus ke Seoul. Ia takut bertemu dengan pria yang sama lagi. Tidak ada jalan lain. Dia hanya harus berjalan pulang di tengah hujan. Pria di atas sepeda itu tiba-tiba berbalik saat melewatinya. Pedal ke depan dan kemudian berhenti. Ketika dia melihatnya, dia mundur ketakutan. Dia sepertinya sedang menarik sesuatu. Tetapi hanya itu yang dia ancam pada dirinya sendiri. Lalu dia pergi dengan sepedanya. Pada saat ini, saya takut untuk menangis. Ponsel ini hanya memiliki 1% baterai yang tersisa. Dia bingung harus berbuat apa. Kemudian dengan cepat mengangkat telepon dan menelepon pria yang diam-diam dicintai saudara perempuannya. Dia juga teman kuliahnya. Katakan padanya tentang situasinya. Cepat kesampingkan pekerjaan untuk menemukannya. Sisi ini, setelah menyelesaikan bisnis keluarga, melihat pesan teksnya, dia dengan cepat pergi ke sana. Dan sekarang dia datang untuk menjemputnya. Dong tiba, dan secara kebetulan menyaksikan adegan ini. Pacarnya datang menjemputnya, jadi dia pulang dengan tubuh lelah. Tidur sampai jam 11 siang. Sang ibu masuk ke kamar untuk membangunkannya. Lalu beri dia baju baru. Minta dia untuk berdandan, dan mengenakan pakaian yang rapi. Dia bingung tentang apa-apa, kemudian ikuti ibunya dengan taksi ke restoran. Awalnya, dia mengira ibunya membawanya ke restoran untuk melihat-lihat. Sang ibu berkata untuk menunggu sampai di sana. Setelah pergi ke restoran, mereka dibawa ke ruang VIP oleh direktur. Lihat dua orang yang duduk di dalam. Dia bingung, bertanya siapa mereka. Dia bilang ini temannya, namun dia sama sekali tidak menyadari bahwa orang yang duduk di hadapannya adalah orang tua kandungnya. Itu juga ketua dan istri perusahaan yang menyambut mereka, lalu duduk bersama ibu mereka. Pada saat ini, ketua Choi memesan hidangan lezat. Saya pikir ibu, saya memperkenalkan saya pada pekerjaan baru. Presiden Choi dengan lembut memintanya untuk mencoba makanan saat masih panas. Dia bingung, tapi dia mengangguk. Kemudian makan sepotong besar. Wanita itu memandang jenderal pemakan harimaunya yang lapar. Lalu tiba-tiba air mata keluar. Ketua Choi meminta manajer restoran untuk mengeluarkan semua hidangan. Apa yang harus dimakan sepanjang hari? Dia hanya harus bekerja keras untuk makan. Saya bukan pemilih makanan. Saya tidak pilih-pilih soal makan. Karena makanan di sini sangat enak. Mungkin karena aku belum makan seharian. Dia mendengar bahwa dia belum makan sepanjang hari. Dia segera berbalik untuk melihat nyonya yang dengan ekspresi tidak senang, yang menjelaskan bahwa putrinya tidak pilih-pilih sejak usia muda. Dia juga menyebutkan banyak kekuatannya. Mendengar ibunya memujinya, dia hampir tersedak nasi. Nona No melihat ini dan memintanya untuk makan perlahan. Setelah meneguk air, dia teringat ketika dia magang di perusahaan ATS. Dia melihat dua orang di majalah. Mereka adalah presiden perusahaan dan istrinya. Dia menatap mereka berdua dengan heran. Kemudian, dengan suara rendah dia bertanya kepada ibunya, bagaimana dia mengenal dua orang ini? Dia menjawab bahwa itu semua berkat dia. Dia tidak mengerti, padahal mereka adalah orang tua kandungnya. Dia mengira jika dia salah dengar. Ketika ibu mengulanginya lagi, dia berbalik untuk melihat keduanya dengan mata tidak percaya. Ibu meminta Zian untuk hidup rukun dengan orang tua kandungnya di masa depan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. Melihatnya pergi, dia juga mengambil tasnya dan berlari. Pada saat ini, Presiden Choi tiba-tiba memanggilnya kembali. Tetaplah di sini. Setelah mengatakan maaf, dia segera pergi. Keduanya kembali ke rumah.
Ceritakan kisah ini kepada Jo Kaye dan putri bungsunya. Jo Kyu mengatakan, dia akan membantu orang tuanya meyakinkan adiknya untuk kembali ke rumah dan tinggal di sini. Di malam hari, dia menunggu ibunya di pintu gerbang. Nyonya yang melihat bahwa dia mengenakan pakaian tipis. Dia segera pergi untuk memarahinya. Tapi dia memasang pose menggoda untuk menggoda ibunya. Apakah aku terlihat seksi? Bu Giang segera tenang. Zian memberitahu ibunya, bahkan jika dia adalah Tin Kim Miss, maka jangan pernah meninggalkan rumah ini. Tapi dia memintanya untuk bergegas kembali ke rumahnya. Hanya dengan begitu, dia dapat memenuhi mimpinya pergi ke luar negeri untuk belajar di luar negeri. Dengan senang hati berbicara antara belajar di luar negeri dan keluarganya. Dia akan memilih keluarga. Saya ingin berada di sisi Anda. Ketika dia di rumah, Zian melihat kerabatnya yang telah tinggal bersamanya selama 25 tahun terakhir. Dia memutuskan untuk meninggalkan kehidupan yang kaya. Lalu beritahu ibunya tentang pilihannya. Keesokan harinya, ketika dia mulai bekerja sebagai pelayan, seseorang meminta bantuannya. Ketika dia membantu seorang pelanggan membawa barang ke dalam mobil, sebuah mobil menghalangi jalan. Dia mengingatkan mobil itu untuk mundur sedikit. Tetapi orang di dalam mobil mengatakan, dia tidak tahu cara mengemudi. Dia harus melalui celah sempit. Pada saat ini, telepon berdering. Dia pikir, itu karena Kyong menelepon untuk membayar ganti ruginta sehari sebelumnya. Oh, sungguh orang gila. Dia tidak menyangka. Bibi di dalam mobil mendengar ini. Dia segera turun dari mobil. Dia pikir, Bibi akan memarahinya. Dia buru-buru menjelaskan bahwa ada seseorang yang terus mengiriminya pesan untuk mengganggunya. Dia hanya mengatakan siapa yang mengirim pesan itu. Pihak lain mengangkat tangannya untuk melihat teleponnya. Ketika dia hendak mengeluarkan ponselnya, dia langsung mengambilnya. Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi aku tidak bisa. Tanpa diduga, itu adalah pesan dari ibuku. Wanita itu mengira dia berbohong. Pada saat ini, dia bergegas untuk menjelaskan semuanya. Jika ini hanyalah kesalahpahaman, tapi dia pikir, dia sedang mengolok-oloknya. Pada saat ini, putrinya dan manajer hotel datang. Dia segera menceritakan apa yang terjadi pada putrinya. Saudaranya secara kebetulan menyaksikan adegan ini. Dia ingin aku meminta maaf padanya. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia terus-menerus membungkuk dan meminta maaf. Tapi wanita itu masih tidak punya niat untuk melepaskannya. Katakanlah, dia telah menghabiskan 10 juta di sini hari ini. Ketika manajer mendengarnya, dia tahu bahwa ini adalah tamu VIP. Dengan cepat meminta Zian untuk berlutut dan meminta maaf kepada pihak lain. Pikirkan tentang situasi keluarganya. Pada akhirnya, dia masih memilih untuk membungkuk. Saudaranya bergegas untuk membantu saudara perempuannya. Tetapi ketika dia melihat kembali kartu karyawan di dadanya, sekali lagi dia ragu-ragu untuk kembali ke dalam. Wanita itu masih menolak untuk melepaskan Zian. Tanyakan padanya, apakah dia tahu mengapa dia harus berlutut? Katakan saja maaf. Pada saat ini, semakin banyak orang datang untuk berbicara. Semua orang merasa bahwa ibu dan anak perempuan itu terlalu berlebihan. Melihat saudari yang berlutut di tanah, adik laki-laki itu sangat sedih. Setelah selesai, Zian kembali bekerja seperti jiwa yang hilang. Tiba-tiba direktur menurunkan kartu karyawannya, lalu memberinya sejumlah uang, mengumumkan bahwa dia telah dipecat. Dia tidak mengerti. Dia berlutut untuk meminta maaf. Direktur menjelaskan ini adalah permintaan klien. Dia bahkan mengatakan bahwa dia seharusnya berlutut dari awal. Karena dia berlutut terlambat, membuat pelanggan tidak senang. Dia tertawa, tersenyum untuk menyembunyikan kekecewaan dan ketidakadilannya terhadap kehidupan. Pada malam hari, dalam perjalanan pulang, karena dia tidak ingin keluarganya mengetahuinya, dia berusaha untuk tetap tersenyum. Pada saat ini, dia tiba-tiba menemukannya, dan dengan cepat bersembunyi ke samping. Awalnya dimaksudkan untuk menjelaskan, bukan hari itu, dia dengan sengaja mencuri gajinya. Tapi sikap cerobohnya benar-benar membuatnya marah. Baru saja bertemu dengannya dan meminta uang untuk memperbaiki mobil. Minta dia untuk segera membayar semua uang itu untuknya. Dia langsung ketakutan.
Lihat sosoknya yang tegang dan mencengkeram tangannya. Do Kyung mengatakan, dia tidak membutuhkan uangnya, tapi hanya ingin dia mengerti. Jika Anda tidak memiliki uang, jangan memiliki temperamen yang panas. Setelah itu, dia pergi. Setelah dipermalukan, Zian akhirnya tidak bisa mengendalikan emosinya lagi. Dia berlutut di tanah dan menangis. Saya tidak tahu, bagaimana saya harus terus marah tentang uang lagi. Akhirnya, dia memutuskan untuk menelepon ibu kandungnya. Bisakah Anda meminjamkan saya uang 20 juta? Oke, ini dia episodenya. Jangan lupa klik follow untuk melihat perkembangan episode selanjutnya.